Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska dengan NIM 2311079 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI 3C, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Insan Jauhari MPD. Yang pertama yaitu saya akan membahas konsep dasar syariah, fikih, dan usul fikih. Definisi syariah, fikih, dan usul fikih yaitu: yang pertama, definisi syariah. Secara etimologis ataupun lugawi, syariah berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti, atau tempat lalu air di sungai. Menurut para ahli, definisi syariah adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Dengan demikian, syariah itu adalah nama bagi hukum-hukum yang bersifat amalia. Yang kedua yaitu definisi fikih. Kata fikih secara etimologi berarti paham yang mendalam, bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada ilmu batin. Secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amalia, yang digali untuk ditemukan dan dalil-dalil yang fasili. Dan yang ketiga yaitu definisi usul fikih. Pengertian usul fikih dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu sebagai rangkaian dari dua kata dan yaitu usul dan fikih. Yang kedua sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Yang pertama yaitu perkembangan fikih pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah dimulai dengan Rasulullah diangkat sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Pada masa ini dianggap sebagai masa yang terpenting dalam pembangunan fikih karena pada masa ini adalah era wahyu. Pada masa ini berlangsung kurang lebih 20 tahun beberapa bulan. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa yang pertama masa di Mekah dan yang kedua yaitu masa di Madinah. Sejarah perkembangan fikih pada imam mazhab fikih. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zufi At-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Sabit yang agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran jika kemudian dari keturunan Sabit ini muncul seseorang ulama besar yang yaitu seperti Abu Hanifah. Selanjutnya yaitu Imam Ali bin Abbas 93.179 Hijriah. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Beliau berasal dari kabilah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah lahir menghadiri majelis-majelis umum pengetahuan, sehingga sejak itu pula beliau telah hafal Al-Quran. Tak kurang dari itu, ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau bahkan giat mempelajari hadis dari ulama hadis yang banyak terdapat di Mekah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal Al-Quran. Dan yang keempat yaitu Imam Ahmad Hambali.
Imam Ahmad Hambali adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibah. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia sehingga menarik simpati banyak orang. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang toharo. Yang pertama yaitu pengertian toharo. Secara bahasa, toharo berarti membersihkan diri dari berbagai kotoran, baik yang hisiah ataupun yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata, yaitu maknawiyah. Menurut istilah syar'i, toharo berarti menghilangkan hadas ataupun membersihkan najis atau kotoran dengan air atau debu yang suci, atau menghilangkan bekas ataupun sifat sesuatu yang menempel di badan dan menghalangi sahnya sholat ataupun ibadah yang lainnya. Selanjutnya yang B yaitu jenis dan macam-macam air. Yang pertama air mutlak. Terkait status hukumnya, air ini suci bagi mensucikan. Artinya air ini suci di dalam dirinya dan mensucikan yang lainnya. Adapun yang termasuk kategori air ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada air hujan, salju, dan air embun. Merujuk pada firman Allah yang artinya, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran Surah Al-Furqan ayat 48. Selanjutnya ada air laut, air zam-zam, air yang berubah-ubah dan mutahhir. Yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang menetes atau terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudu dan mandi. Status hukum air tersebut yaitu suci, halnya air mutlak. Yang ketiga yaitu air yang berubah-ubah karena benda suci. Air ini adalah air yang tercampur benda suci, misalnya tercampur sabun, minyak zafarah, dan air bunga mawar. Status air tersebut tetap suci lagi mensucikan ataupun tahur selama masih terjaga kemutlakannya. Dan yang terakhir yaitu ada air yang bertemu dengan benda najis. Air yang demikian mempunyai dua kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu benda najis itu mengubah warna, rasa, dan bau air. Dalam kondisi ini sudah tidak boleh lagi digunakan untuk bersuci menurut ijma ulama. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang wudu. Definisi wudu. Wudu secara bahasa ataupun etimologi diambil dari lafaz al-wada'ah yang artinya bagus dan bersih. Sedangkan menurut terminologi ataupun syara, wudu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota tubuh. Yang pertama yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kaki. Yang kedua yaitu tayamum. Definisi tayamum. Menurut arti bahasa, tayamum berarti menyengaja. Sedangkan menurut terminologi syara, ia berarti menyengaja diri menyentuh debu yang suci untuk mengusap wajah, kedua tangan, dan dengan 1 kali ataupun 2 kali sentuhan dengan niat agar memperoleh kebolehan melakukan sesuatu yang sebelumnya terhalang oleh adanya hadas. Bagi orang yang tidak menemukan air ataupun takutnya ada bahayanya apabila menggunakannya. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang mandi. Definisi mandi. Mandi berarti mengguyur air ke seluruh badan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sholat. Pengertian dan dalil sholat. Pengertian sholat yaitu secara bahasa, sholat adalah yang memiliki makna doa. Sedangkan secara umum, sholat merupakan sebuah ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang dimulai dengan takbir ataupun yang diakhiri dengan salam. Salat merupakan salam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana terdapat berbagai amalan-amalan di dalamnya.
yang dimulai dengan takbir dan diakhiri oleh salam yang berbagai syarat dan hukum-hukum yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Yang pertama yaitu ada sholat jamak. Sholat jamak merupakan sholat yang mengumpulkan sholat zuhur dan asar ataupun sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim, atau di waktu sholat yang kedua yang disebut dengan jamak takhir. Berikut berbagai macam sholat jamak. Yang pertama yaitu sholat jamak takdim, yang kedua yaitu ada sholat takhir, selanjutnya yaitu sholat qashar. Kata qashar secara bahasa berarti mengurangi ataupun meringkas, sedangkan secara istilah adalah mengurangi jumlah rakaat yang ada pada sholat fardu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sedangkan untuk sholat subuh tidak ada ketentuan untuk mengqasharkannya. Demikian juga dengan sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat tidak ada ketentuannya, serta sholat sunnah yang juga tidak ada ketentuannya. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang jenazah. Yang pertama yaitu ada kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah. Hukum perawatan jenazah yaitu adalah fardu kifayah. Fardu kifai ataupun fardu kifayah dilihat dari segi bahasa bermaksud mencukupi dan memadai. Dari segi istilah membawa maksud kewajiban yang difardukan atas seluruh umat Islam yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam seperti menuntut ilmu agama, ilmu hadis, menyelenggarakan jenazah, dan mengajak kepada amar ma'ruf. Selanjutnya itu ada cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah dan merupakan hak seseorang muslim selain orang yang mati syahid. Ada mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah menurut ulama adalah hukumnya fardu kifayah dan didahulukan daripada hutang dan wasiat. Jika keadaan si mayit kaya, maka dikafankan dengan menggunakan hartanya. Tetapi jika sebaliknya, maka kain kafannya ditanggung oleh orang yang wajib mengkafaninya. Selanjutnya ada menyolatkan jenazah. Ulama mazhab sepakat bahwa hukum menyolatkan jenazah yaitu fardu kifayah, dan syarat-syarat sahnya sholat jenazah sama seperti syarat-syarat sahnya sholat biasa. Akan tetapi dalam mensolatkan sholat jenazah tidak diisyaratkan kepada waktu-waktu tertentu, melainkan bisa dilakukan dengan sembarangan waktu. Selanjutnya yaitu ada menguburkan jenazah. Menurut ijma ulama, menguburkan jenazah adalah fardu kifayah hukumnya. Selanjutnya materi yang terakhir saya akan membahas tentang puasa. Pengertian puasa. Saumu ataupun puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sedangkan puasa menurut istilah agama Islam yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan suatu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai pun terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Selanjutnya yaitu syarat sunnah dan fardu puasa. Yang pertama ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama ada berakal, selanjutnya balik dan kuat melakukan berpuasa. Selanjutnya ada syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa yang pertama yaitu Islam, selanjutnya ada mumayyiz, dan yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas. Selanjutnya ada macam-macam puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah yang pertama ada puasa 6 dalam bulan Syawal. Selanjutnya ada puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa bulan Sya'ban, puasa Senin Kamis,
dan puasa pertengahan bulan di tiap-tiap bulan. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu niat pada malamnya. Ada menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu ada makan dan minum yang disengaja. Selanjutnya ada pun muntah yang disengaja. Ada bersetubuh, keluar darah haid dan nifas. Selanjutnya gila, dan ada pun keluarnya mani dengan sengaja. Selanjutnya yaitu ada orang-orang yang boleh berbuka puasa. Yang pertama yaitu puasa orang tua. Yang kedua yaitu puasa orang hamil dan menyusui anak. Selanjutnya yaitu ada puasa orang musyafir. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis puasa. Yang pertama yaitu puasa fardu. Puasa fardu ataupun puasa bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa sunnah, yaitu puasa yang disunahkan. Yang ketiga yaitu ada puasa makruh yang dianjurkan untuk dihindari. Dan yang terakhir ada puasa yang diharamkan ataupun dilarang dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada hikmah berpuasa. Yang pertama yaitu tanda terima kasih kepada Allah. Selanjutnya didikan kepercayaan, ada didikan perasaan balas kasih. Selanjutnya ada hikmah puasa bagi kesehatan fisik dan hikmah puasa bagi kesehatan psikis ataupun kejiwaan. Baiklah, hanya itulah materi yang dapat saya sampaikan dari beberapa materi yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ataupun kata-kata yang tidak jelas dalam pengucapan saya. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya selaku pemateri mohon pamit undur diri. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.